Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tahapan planning dalam SDLC, sebuah sistem yang bertujuan merancang dan membuat inovasi di bidang sistem informasi berbasis website bernama Ruang Jiwa dengan tema Kesehatan Mental Generasi Muda Indonesia. Disusun oleh 1. Said Mujibur Rahman dengan NIM S1S1219196. Yang kedua, Putri Hazmawati NIM S1S1215152. Yang ketiga, Desi Triana Putri NIM S1S1219195. Yang keempat, Salsabila dengan NIM S1S1215150. Dan yang terakhir, Ajeng Ayu Larasati dengan NIM S1S1211228. Alur perencanaan sistem. 1. Identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. 2. Project plan. 3. Pembentukan tim pengembang. 4. Technical architecture. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Materi pertama, identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Saat ini, kesehatan jiwa menjadi masalah yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkat global maupun nasional. Riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Ini menunjukkan bahwa orang di usia aktif lebih sering rentan terhadap gangguan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari individu. Di saat kesehatan mental kita terganggu, emosi menjadi tidak stabil, sering merasa lelah, jenuh, pusing, dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Selama ini, banyak orang menomorduakan kesehatan mental dan fokus pada kesehatan fisik. Padahal, keduanya memiliki peran vital dalam kehidupan seseorang yang saling terkait. Bisa jadi, kesehatan mental yang buruk akan berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Kesehatan mental yang buruk akan menyebabkan gangguan mental dan berisiko terserang berbagai penyakit akut lainnya. Untuk itu, setiap individu wajib memahami pentingnya menjaga kesehatan mental. Maka dari itu, kami berencana untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah ini. Adalah platform yang memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental bagi kesehatan tubuh seseorang dalam mencapai hidup bahagia. Penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental yang diimbangi dengan pengetahuan intervensi krisis mental tahap awal dan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan penyebab permasalahan tersebut. Adapun hal-hal yang melandasi upaya ini adalah yang pertama, masalah yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Yang kedua, peningkatan jumlah penderita gangguan mental terkhusus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Ketiga, banyaknya faktor penyebab dan akibat dari gangguan mental. Keempat, hampir semua kalangan dapat mengalami gangguan mental. Yang kelima, cukup dianggap sepele oleh sebagian orang padahal berdampak besar. Ruang lingkup pengembangan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua yaitu tenaga ahli. Yang ketiga, keuangan dan promosi pemrosesan data. Materi kedua akan dibacakan oleh Putri. 2. Project Plan. Analisa urgensi dan kesesuaian inovasi. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kami harapkan, serta untuk mengetahui apakah inovasi yang kami lakukan masih relevan untuk diterapkan di lingkungan masyarakat nantinya. Pada tahap analisa ini, kami melakukan riset dari berbagai sumber serta melalui pengamatan. Analisa kebutuhan operasional. Tujuan dari analisa ini untuk memahami dan mempersiapkan apa saja kebutuhan dari sistem yang akan kami buat. Kemudian setelah melakukan riset dan pengamatan di lingkungan sekitar, dilanjutkan pada tahap pembuatan sistem informasi berupa website, di mana sistem informasi pengolahan data pada ruang jiwa dapat diakses secara online ini akan berguna bagi masyarakat. Detail project. Nama proyek kami yaitu Ruang Jiwa, dan berikut adalah logo website kami.
Metode pengembangan proyek. Metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Adapun metode pengembangan yang akan dilakukan adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan development. Communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahan kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perencanaan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak, rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Mengapa memilih waterfall? Karena metode waterfall melibatkan berbagai proses sistematis dan kompresif, sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Struktur alur proyek dimulai dari input, kemudian proses, lalu output. Input, pengguna dapat memasukkan data mereka dan menjabarkan permasalahan yang ada, permasalahan yang terjadi terhadap pribadi pengguna. Kemudian proses, data akan diproses dan dilanjutkan dengan pemberian pengetahuan intervensi, krisis, tahap awal, dan pemecahan masalah yang tepat serta sesuai dengan penyebab permasalahan tersebut. Yang terakhir, output. Output dihasilkan setelah proses berhasil diakses pengguna, yang menghasilkan penyelesaian sesuai dengan keluhan pengguna dari beberapa psikiater yang ada. Membentukkan tim pengembang. Ketua Said Mujibur Rahman dengan NIM F1S1 21196. Analisis sistem Desi Triana Putri F1S1 21195. Desain sistem Ajeng Ayu Larasati. NIM F1S1 21228. Programmer Putri Hazmawati. NIM F1S1 21152. Sekretaris Salsabila. NIM F1S1 2150. Masing-masing tugas dari ketua membuat rencana proyek, memandu anggota untuk melakukan proyek, menghitung anggaran, serta mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam tim. Analisis sistem, tugas untuk menganalisis sistem dari sebuah proyek yang akan dikerjakan, merancang sistem, mencari bug error pada sistem untuk segera dilakukan perbaikan pada sistem. Desain sistem, tugas user experience dan user interface, desainer dan untuk membuat tampilan, mewujudkan gambaran desain sistem dalam bentuk wireframe dan prototype. Programmer, tugasnya membuat rancangan pembangunan dari sebuah sistem secara menyeluruh serta dapat menciptakan program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sekretaris, tugasnya menginput dan merapikan data-data proyek yang dikerjakan, merapikan dan membuat salinan dokumen. Mereka merekap data dan bukti dokumentasi proyek. Selanjutnya, materi keempat, teknikal arsitektur. Yang digunakan adalah MySQL adalah salah satu sistem manajemen database yang biasa digunakan untuk mengelola data tersebut.
SAM digunakan untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Yang terakhir, IRD untuk mengimplementasikan basis data secara logika dan fisik untuk pengujian website menggunakan black box testing. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.